Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Lagi warahmatullahi santai, wabarakatuh. Ustaz. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Ustaz, afwan Ustaz. Hmm. Ana mau tanya, ada sesuatu yang mengganjal Ustaz. Iya. Kan fenomena tentang hijrah ini sedang viral Ustaz, sedang ramai dibicarakan. Sebetulnya apa sih arti hijrah itu sendiri Ustaz? Hijrah secara bahasa itu artinya berpindah atau memutuskan. Secara bahasa diambil dari kata-kata hajara yahjuru, artinya berpindah atau memutuskan. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan hijrah secara istilah syar'i adalah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Karena kota Mekah pada waktu itu adalah kota yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan, dan berpindah ke kota Madinah yang penuh dengan keimanan. Tetapi kemudian hijrah dengan pengertian seperti ini terputus setelah ditaklukkannya kota Mekah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maksudnya tidak ada lagi perpindahan dari kota Mekah ke kota Madinah sebagai bentuk menyelamatkan diri dan agama. Karena sekarang kota Mekah pun disebut sebagai Darul Iman, kota yang penuh dengan keimanan sampai sekarang. Tetapi makna hijrah tetap ada di dalam syariat Islam, dengan makna berpindah dari ketaatan, dari kemaksiatan kepada ketaatan, berpindah dari penyelewengan kepada jalan yang lurus. Ini makna hijrah sampai masih ada sampai hari kiamat, sampai matahari terbit dari barat, sampai nafas di tenggorokan. Nah, apa yang Akang tanyakan tentang hijrah itu, di zaman sekarang para pemuda berhijrah, berarti para pemuda berpindah dan memutuskan kebiasaan-kebiasaan buruknya yang merupakan maksiat dan dianggap dosa di dalam agama Islam kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik, jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan kesalehan. Maka itulah yang disebut dengan hijrah. Tapi saya ingin mengingatkan beberapa hal di sini. Jangan sampai hijrah ini dipahami seperti pemahaman kaum Khawarij. Kaum Khawarij salah satu akidahnya adalah mengkafirkan pelaku dosa besar, seperti pelaku zina, pelaku riba. Mereka kafirkan di dunia, dan di akhirat kekal abadi di neraka. Makanya orang-orang yang berhijrah dari riba, orang-orang yang berhijrah dari minuman keras, dari zina, pergaulan bebas, jangan sampai menganggap seperti anggapan dan keyakinan orang-orang Khawarij, bahwa yang mereka tinggalkan itu adalah dosa yang mengeluarkan mereka dari Islam. Tidak. Dosa riba dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dosa zina dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dosa minuman keras dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Kenapa saya ingin sebutkan itu? Karena begini, ada orang misalkan namanya Akang siapa namanya? Septian. Ketika berhijrah ganti nama. Ini nama hijrah saya, Ustaz. Atau ketika saya katakan, wahai fulan yang sudah berhijrah, namamu siapa? Abu Malik, kata dia. Misalkan, saya nanya namamu, bukan kunyahmu. Kata dia, Ustaz, nama saya sebelum hijrah begini, setelah hijrah begini. Nah, ini tidak benar. Nama Septian mubah, boleh saja. Setelah berhijrah pun memakai nama itu.
tidak mesti harus berkunyah. Jangan anggap bahwa pemberian nama sebelum hijrah itu haram. Setiap namanya haram. Ini nanti ada mungkin dikhawatirkan ada bibit-bibit pemikiran khawarij yang saya ucapkan tadi. Maka hati-hati. Paham ya? Jadi sebenarnya yang diatur oleh Islam itu sendiri gimana Ustaz? Jika dikaitkan dengan fenomena anak muda yang hijrah tadi itu, adakah bimbingannya atau belajarnya harus bagaimana gitu? Sebenarnya kata hijrah bagi anak muda itu boleh disinonimkan dengan taubat. Taubat artinya raja'a, kembali secara bahasa. Kembali kepada jalan yang benar. Maka mungkin yang paling dapat dilakukan oleh seorang yang sedang berhijrah, dalam tanda kutip seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah meniti jalan-jalan kebaikan. Ya, meniti jalan-jalan kebaikan. Maka saya pesan kepada kawan-kawan pemuda yang sedang berhijrah, hendaklah dia menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu dia akan tahu mana jalan kebaikan, jalan ketaatan. Bukan hanya sekedar casing, jenggotan, kemudian potong celana di atas 2 mata kaki, yang perempuan berjilbab lebar, pakai cadar, ya. Tetapi tidak menuntut ilmu. Betul, itu pakaian seorang muslim atau look style-nya orang muslim. Iya, betul. Tetapi bukan itu yang maksimal dalam berhijrah. Yang maksimal dalam berhijrah adalah ketika seseorang benar-benar meniti jalan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Harus dia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Maka yang harus dilakukan oleh para pemuda ketika dia berhijrah, dia menuntut ilmu. Sehingga tahu mana jalan kebaikan. Dan dia bisa mengamalkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, lalu, jadi bukan casing doang ya. Iya. Jadi cuma berubah bewok doang. Iya. Potong cincin. Meskipun kita katakan jenggot bukan doang. Jenggot syariat Allah. Tapi bukan itu saja yang namanya berhijrah. Nah, tadi Ustaz menyinggung tentang menuntut ilmu Ustaz. Memang kebanyakan pemuda-pemuda atau orang-orang yang menyatakan berhijrah ini memang mereka mengaji Ustaz. Mereka mengaji, namun memang ngajinya ini yang gimana, yang seharusnya mereka datangi ini Ustaz setelah berhijrah begitu Ustaz. Ya, seperti yang sudah kita ungkap bahwa salah satu yang sangat diperlukan oleh para pemuda yang sedang berhijrah menuntut ilmu. Karena akhirnya dia tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Dia benar-benar memanjangkan jenggot karena akidah, keyakinan yang tumbuh dari dalam hati. Bukan hanya karena sekedar ikut-ikutan. Dia sholat berjamaah sebagai laki-laki, sholat wajib berjamaah di masjid karena memang ada panggilan akidah di dalam dirinya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kawan saya sudah berhijrah, saya ke masjid, tapi karena ada ilmunya dia di situ. Nah, kalau sudah berbicara ilmu, maka di sana ada adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama harus ikhlas menuntut ilmu. Karena kalau tidak ikhlas, maka yang ada adalah dia mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Siapa yang mencari ilmu yang semestinya dicari wajah Allah dengan menuntut ilmu tersebut, dan dia tidak mencarinya kecuali ingin mendapatkan liyusiba bihi 'aradan minad dunya, kecuali ingin mendapatkan perkara dari dunia, maka diharamkan atasnya surga. Maka harus ikhlas menuntut ilmu agama. Kenapa dengan harus ikhlas? Karena ikhlas tersebut yang membuat dia istiqamah dalam menuntut ilmu agama.
Karena menuntut ilmu agama adalah ibadah kepada Allah. Adab yang kedua dalam menuntut ilmu agama adalah harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Nah, termasuk petunjuk Rasul dalam menuntut ilmu agama adalah tidak sembarangan dalam menuntut ilmu agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai dituntut ilmu dari orang-orang yang disebut dengan as-saghir. As-saghir adalah ahli bid'ah. Orang-orang yang menyebarkan perbuatan bid'ah di tengah masyarakat. Ini nggak boleh dituntut ilmu darinya. Orang-orang yang tidak berilmu tidak boleh dituntut ilmu darinya. Di zaman sekarang hanya modal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang fasih dianggap sebagai ustaz. Di zaman sekarang dengan modal surban padahal tidak tahu ilmu-ilmu agama, tidak tahu dasar-dasar ilmu agama, ilmu-ilmu alat dia tidak paham, disebut sebagai ustaz. Di zaman sekarang yang dekat dengan ustaz disebut sebagai ustaz. Ini hati-hati. Maka lihat Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilman tiza'an min sudur ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Sampai jika tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia mengambil orang-orang yang bodoh menjadi ahli agama. Ditanya dan mereka menjawab tanpa ilmu agama, akhirnya sesat dan menyesatkan. Maka ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menuntut ilmu agama. Harus super ekstra hati-hati mencari orang yang mengajari kita ilmu agama. Tidak boleh kita menuntut ilmu agama dari orang yang akidahnya keliru, seperti akidah yang sangat disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan ulama Islam, yaitu akidah Allah beristiwa di atas arsy. Gak boleh kita menuntut ilmu agama dari orang yang berakidahnya keliru. Akidah orang-orang yang meniadakan sifat Allah, atau akidah orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah dengan penafsiran yang menyimpang dari kebenaran tanpa dalil. Gak boleh. Tidak boleh kita menuntut ilmu agama dari orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dalam agama. Maka pada saat itu kita harus berhati-hati. Dan itu pesan dari manusia-manusia terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yaitu Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi. Beliau mengatakan, Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan, dinuka dinuka din, atau dinaka dinaka dinak. Jagalah agamamu, jagalah agamamu, jagalah agamamu. Fa innama huwa lahmuka wa damu. Sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina ma'al. Ambillah ilmu dari orang-orang yang lurus agamanya, dan jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang agamanya. Sebagian ikhwah kalau seandainya sudah berhijrah, mereka asal dalam menuntut ilmu, maka akhirnya menuntut ilmu dari orang-orang yang tidak pantas dituntut ilmunya. Orang-orang yang menyebarkan syubhat, orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, orang-orang yang berfatwa dengan hawa nafsu, maka ini tidak benar. Nah, itu namanya adalah belum berhijrah. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan ilmu yang keliru. Dan kita di zaman sekarang harus paham betul. Bahkan saya katakan harus jera. Harus jera. Karena Allah sudah membuktikan. Dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya terdapat orang-orang yang tidak pantas dituntut ilmunya, dan terbukti mereka menyebarkan syubhat di tengah kaum muslimin.
perkara-perkara yang samar-samar dalam agama. Menolak Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Menyebarkan perbuatan ataupun membolehkan ada musik yang diperbolehkan. Kemudian juga mengatakan bahwa perbuatan bid'ah tidak semuanya dolalah. Padahal Rasulullah SAW jelas-jelas mengatakan kullu bid'atin dolalah. Maka hati-hati dalam menuntut ilmu, dan saya katakan hak setiap muslim untuk super ekstra hati-hati dalam mencari guru. Itu hak setiap muslim. Dan itu bukan sikap eksklusivisme. Bukan. Tapi kita ingin dapat ilmu yang benar-benar membantu kita dalam berhijrah tadi. Jangan-jangan kita berhijrah dari maksiat kepada ketaatan, tetapi karena salah menuntut ilmunya, akhirnya malah mengerjakan ketaatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, yang dianggap ketaatan. Gitu ya. Insya Allah Ustaz. Jadi memang yang Ustaz tadi sebutkan itu poin-poinnya benar-benar subhat yang beredar, terutama di yang orang-orang yang katanya menuntut ilmu gitu Ustaz. Memang poin-poinnya yang tadi Ustaz sebutkan. Jadi mungkin untuk selanjutnya tips Ustaz, setelah berhijrah itu agar istiqomah bagaimana Ustaz? Pertama doa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Berdoalah kepada Allah. Dan saya katakan kepada para pemuda berhijrah. Berhijrah, memutuskan untuk berubah mudah. Tetapi istiqamah di dalam hijrah, dalam iman, dalam ketaatan, di situ yang sulit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agama. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana manusia yang lain yang tidak dijamin hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus mencari sahabat-sahabat yang memang benar-benar mengajak kita untuk orientasi akhirat. Bukan hanya sekedar sahabat rame-ramean. Enggak. Saya beri contoh ya gini. Saya berhijrah. Kemudian saya punya komunitas. Komunitasnya sama aja juga. Kalau dulu mungkin komunitasnya di tengah-tengahnya ada minuman keras, ada ganja, narkotik. Sekarang komunitasnya juga kongko-kongko. Tapi mungkin kopi, teh, ya. Tapi juga menghabiskan waktu yang lama, nggak ada manfaatnya. Nah ini jauhi. Kenapa? Karena proses hijrah yang paling diperlukan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi adalah teman yang mengajak kepada orientasi akhirat. Bukan hanya sekedar teman asyik-asyikan, enggak. Teman yang ngajak kepada menuntut ilmu dan itu yang ketiga, itu yang kedua ya. Yang ketiga, menuntut ilmu. Agar istiqamah dalam berhijrah, menuntut ilmu. Dan penuntutan ilmunya harus sistematis. Bukan hanya sekedar kajian yang dia sukai. Saya suka nih kajiannya. Tapi penuntutan ilmunya harus sistematis. Seperti misalkan masalah akidah. Dirunut dari rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Itu kita bahas dengan runut. Nah, itu hijrah. Kita sistematis belajarnya. Jangan belajarnya sekehendak dia, seenaknya dia. Tetapi belajarlah yang sistematis. Nah, itu yang benar-benar akan menumbuhkan istiqamah di dalam berhijrah. Dia tidak mudah terombang-ambing karena dia paham betul bagaimana semestinya orang yang berhijrah. Dan yang paling penting lagi, dia wajib belajar tata cara beragama yang benar, yang disebut dengan manhaj. Wajib belajar apa itu tata cara beragama yang benar. Bagaimana cara beragama yang benar. Kenapa? Karena dengan demikian berarti dia akan benar-benar meniti jalan tersebut dan tidak akan pernah goyah walau banyak syubhat di zaman sekarang. Masya Allah.
Ustaz, ini mungkin untuk terakhir ya Ustaz. Ya. Karena memang kita harus ini juga Ustaz. Teman-teman banyak yang minta juga, tolong dong di-mention gitu Ustaz, disebutkan beberapa mungkin tidak apa-apa disebutkan nama seperti di Bandung ini boleh mengambil atau ada rekomendasi Ustadz yang bisa diambil ilmunya atau di kota-kota besar lainnya gitu Ustadz, yang Ustadz sendiri kenal dan memang ada rekomendasi dari para ulama atau yang lainnya gitu Ustadz. Iya, ketika kita menyebutkan nama-nama, maka ini sekali lagi bukan berarti eksklusivisme. Ya, tetapi kita ingin benar-benar mendapatkan ilmu yang murni memang mengajarkan agama Islam, yang benar-benar bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Itu harus dimaklumi baik-baik. Karena ketika kita menyebutkan nama seakan-akan hanya pembatasan. Tidak. Pembatasan tidak di sini. Tetapi kita menyebutkan nama untuk memberikan petunjuk. Kepada siapa saja yang ingin mengaji, maka ngajilah dengan ustadz tersebut. Adapun kalau seandainya ada ustadz-ustadz lain yang tidak disebutkan dan dia juga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, maka ambillah ilmunya. Ya. Seperti misalkan kalau di Bandung yang saya kenal Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Haidar hafizahullah ta'ala. Kemudian juga Al-Ustadz yang tersebar di negeri Indonesia ini, seperti misalkan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah, Al-Ustadz Al-Fadhil Firanda hafizahullah, dan Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Yahya Badrussalam hafizahullah, dan masih banyak ustadz-ustadz yang lain. Yang menjadi ukuran sebenarnya adalah apabila ustadz tersebut mengajarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus jerah karena sudah terbukti bahwa ada sebagian orang yang dianggap terkenal di YouTube, mungkin mempunyai 1 juta follower di Instagramnya, di Twitternya, atau dimanapun, tetapi ternyata menyebarkan perkara-perkara yang menyimpang dari agama, membolehkan adanya bid'ah hasanah, kemudian membolehkan sebagian musik dibolehkan dalam Islam, kemudian kekeliruan di dalam masalah perkara akidah, dalam masalah takdir, dalam masalah asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Sekali lagi, ini bukan merasa yang paling hebat, yang paling benar, akan tetapi memberikan petunjuk bagaimana kita agar bisa menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu yang benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang sudah saya sebutkan tadi bukan pembatasan, tetapi itu hanya sebagai contoh agar kita bisa mengambil ilmu dengan sebaik-baik. Wallahu a'lam. Syukran, Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik, Ustaz. Mudah-mudahan Insyaallah. istiqamah. Insyaallah.